Ini sore. kita ada sampai kita ada sampai jam berapa ya? Jam Jam 4 nggak apa-apa Romo, jam 4 kurang seperempat juga nggak apa-apa. Oke. Jam 4 kurang seperempat ya. Oke, ya. Baik. Karena saya diminta membawakan tema kerahiman ya. Nah, saya mau coba bahas sebuah aspek yang biasanya jarang kita renungkan ya, sebagai wujud kerahiman Allah, yaitu gereja. Ya, kalau kita bayangkan loh, gereja itu apa? Ya? Ternyata gereja juga adalah wujud kerahiman Allah bagi kita, ya, nyata dalam diri Kristus yang mendirikan gereja. Jadi, hal pertama yang mau saya coba bahas adalah, kalau kita dengar kata gereja, apa sih yang masuk dalam bayangan kita? Ya, pertama, yang paling gampang adalah kalau saya bilang gereja, itu kita pikir gedung gereja. Nah, tapi itu bukan yang mau saya bahas. Bukan gedung fisik gerejanya. Nah, gereja punya arti lain. Ya, arti keduanya adalah kita sebagai gereja. Ya, jadi, Anda sebagai pribadi. Kenapa? Karena kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kita seperti tempat tinggal Allah. Nah, ini arti gereja yang lain. Tapi ini juga bukan makna gereja yang mau saya bahas. Nah, berarti gereja punya arti lain lagi, yaitu perhimpunan atau persekutuan umat beriman. Nah, ini yang mau saya bahas di kesempatan kali ini. Nah, sekarang gini, apa hubungannya gereja dengan Yesus? Seperti apa hubungannya? Apakah Yesus mendirikan gereja? Kalau iya, apakah gereja hanya satu dari banyak hal yang dia mau lakukan? Ya, ini poin saya banyak nih ya, tapi ini saya singkat-singkat gitu ya, jadi supaya kita bisa selesai kurang seperempat. Ya. Jadi, apakah pendirian gereja adalah satu dari banyak hal yang Yesus mau lakukan? Ya. Jadi kan Putra Allah ya menjelma menjadi manusia, ya, mengambil rupa manusia, datang ke dunia, lalu dia melakukan banyak hal, ya apa? Menyembuhkan orang sakit, ya, lalu menolong orang miskin, mengusir setan, ya, berkhotbah, ya, dan sebagainya. Lalu satu lagi, mendirikan gereja. Apakah seperti itu? Ya, ini pertanyaan saya yang pertama. Apakah pendirian gereja hanya merupakan satu dari banyak hal yang Yesus mau lakukan? Ya, dia punya, kalau kita punya daftar belanjaan gitu ya, ya mau beli ini, mendirikan gereja. Jawabannya adalah bukan. Ya, bukan. Seluruh misi Yesus sama dengan mendirikan gereja. Seluruh misinya adalah mendirikan gereja. Jadi bukan hanya satu dari banyak hal yang dia mau lakukan. Kalau kita mau rangkum atau buat menyingkat, apa sih misi Yesus? Kenapa dia datang ke dunia? Mendirikan gereja. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Maksudnya dia mau mengumpulkan kembali umat manusia. Ini wujud kerahiman Allah. Dia mau mengumpulkan kembali umat manusia. Gereja bukan lain daripada perhimpunan umat manusia. Nah, Yesus mulai dari Israel, tapi ya dia mengumpulkan juga, mau mengumpulkan seluruh umat manusia. Makanya kita lihat banyak sekali perumpamaan dia tentang ini domba. Ya, kalau punya 100 domba, satu hilang, dia mau cari yang satu itu. Nah, ini wujud kerahiman. Wujud kerahiman Allah nyata dalam diri Kristus. Jadi pendirian gereja sama dengan adalah misi Yesus. Bukan sekedar bagian dari misi Kristus. Nah, sekarang gini, kapan Yesus mendirikan gereja? Kalau kita mau bertanya. Nah, karena misi Yesus seluruhnya adalah mendirikan gereja, kita nggak bisa cari satu tindakan di mana Yesus mendirikan gereja. Tapi ada banyak tindakan. Ada banyak momen-momen di mana Yesus secara lebih nyata mendirikan gerejanya. Saya berikan 5. Ya, jadi kurang lebih 5 ini yang mau saya bahas. Jadi apa aja sih yang Yesus lakukan yang membuat
misi dia mendirikan gereja menjadi nyata, jelas. Ya. Padahal kan semua misinya adalah mendirikan gereja, ya kan? Tapi ada tindakan-tindakannya yang membuat pendirian gereja menjadi lebih nyata. Ya, pertama, khotbah di bukit, ya, ini Matius 5. Lalu pewartaan kerajaan. Nanti kita bedakan ya, apa sih bedanya kerajaan dengan gereja. Mengutus para rasul, keempat, menjanjikan dan mengutus Roh Kudus, dan terakhir menetapkan Ekaristi sebagai sakramen. Nah, 5 tindakan ini merupakan tindakan-tindakan pendirian gereja. Nggak ada hanya satu, tapi banyak. Banyak. Karena sekali lagi, seluruh misi Yesus di dunia adalah mendirikan gereja. Ya. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, khotbah di bukit. Nah, kenapa sih khotbah di bukit itu merupakan pendirian gereja? Apa hubungannya berkhotbah sama mendirikan gereja? Nah, kita tahu bahwa di khotbah di bukit, Yesus memberikan sebuah etika yang baru. Etika itu cara bertindak. Cara bertindak yang baru kepada para pendengarnya. Kalau dulu mata ganti mata, sekarang bukan lagi mata ganti mata. Lain. Yesus memberikan cara hidup, cara bertindak yang baru. Dia meradikalisasi, membuat lebih dalam, membuat lebih tinggi levelnya, 10 perintah Allah. Nah, lalu Yesus juga memberikan cara berdoa yang khas bagi kelompok para murid, mereka mendengarkan dia. Nah, ini penting banget. Bayangkan, jadi ada sekelompok orang yang menerima cara doa yang baru, berbeda dari cara doa orang-orang Yahudi. Nah, dengan ini Yesus mulai nih memisahkan, mengumpulkan, menandai persekutuan orang-orang ini sebagai sebuah komunitas yang baru, nggak terpisah dari umat Israel, tapi baru. Kita tahu misalnya ya ada sikap berdoa dan ini, apalagi Bapa kami, ya ini yang mau saya garis bawahi. Orang-orang Yahudi tidak memanggil Allah Bapa. Tapi Yesus mengajarkan kelompok ini yang mendengarkan dia, panggil Allahmu Bapa. Nah, jadi bayangkan ya, kalau kita di sekolah gitu ya, kalau kita mau beda dari yang lain, ya, kita punya geng, ya. Ayo geng ini kita mau pakai apa besok ya? Pakai bajunya beda, ya. Pakai simbolnya beda, pakai gelang yang sama geng ini. Ya. Jadi kelompok manusia yang mau membedakan diri itu punya atribut ciri khas yang membuat mereka berbeda dari kelompok lain. Nah, Yesus memberikan atribut itu dalam bentuk etika, cara hidup, dan cara berdoa di khotbah di bukit. Makanya khotbah di bukit adalah sebuah tindakan Yesus mendirikan gereja. Satu dari banyak tindakan. Nah, Yesus juga meregulasi ya, atau memberikan penjelasan mengenai bagaimana sih kamu harus saling berhubungan. Ya, relasi antar anggota komunitas. Misalnya, ini di Matius 18. Ya. Lanjutannya, agak jauh. Kalau ada yang berbuat salah, tegur di bawah 4 mata. Nah, ini ciri khas dari umat ya, yang baru ini, ya, kelompok baru yang Yesus mau dirikan. Koreksi. Ini kita tahu apa ya. Lalu saling mengampuni. Ya, 70 kali 7 kali. Ini bukan berarti berapa? 490 kali harus mengampuni. Bukan. Tapi karena angka 7 dalam istilah Yahudi menandakan kesempurnaan, makanya ini berarti harus selalu mengampuni. Nah, kita ke poin kedua. Jadi Yesus tadi mendirikan gereja lewat khotbah di bukit. Nah, sekarang Yesus juga mendirikan gereja lewat pewartaannya akan kerajaan Allah. Kita sering dengar ya istilah kerajaan Allah. Nah, gereja itu tidak identik dengan kerajaan. Gereja adalah antisipasi dari kerajaan. Jadi kerajaan itu akan terpenuhi sepenuhnya nanti di akhir zaman. Ketika seluruh umat manusia itu berkumpul menjadi satu. Sekarang belum berkumpul menjadi satu.
nanti, tapi gereja adalah antisipasinya dari sekarang. Seperti sakramen, ya, tanda dari kerajaan itu. Nah, bisa juga kerajaan itu berarti Kristus itu sendiri, ya, karena kita tahu Kristus, ya, punya kepala, punya tubuh, dan gereja merupakan tubuh Kristus. Kalau kita semua bersatu menjadi anggota tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus semuanya. Ya, jadi kerajaan adalah Kristus itu sendiri, ya, dalam bahasa Yesus. Nah, jadi mewartakan kerajaan juga merupakan tindakan pendirian gereja. Kita lihat ini dari Yesaya, ya, kita tahu Yesaya betapa indahnya kelihatan, ya, dari puncak-puncak bukit. Ya, ini pewartaan nubuat Yesaya tentang pewartaan kerajaan, ya, kedatangan pembawa kabar sukacita, damai, kabar baik, ya, dan berkata kepada sini Allahmu itu raja. Ya, jadi ini Yesaya memberikan nubuat bahwa nantinya Mesias akan menjadi pewarta kerajaan Allah. Lalu Yesus sering makanya bilang, ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini di Matius, di Markus juga. Ya, baru datang langsung bilang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Atau ini ya, Markus yang tadi saya bilang. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Yesus mewartakan kerajaan. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya bukan tanda-tanda lahiriah yang bisa kelihatan, bisa dipegang. Ya. Kalau kerajaan itu punya apa? Istana, punya daerah, teritori. Ini bukan. Bukan. Kerajaan Allah yang Yesus wartakan tidak punya tanda-tanda lahiriah. Tapi tanda-tandanya adalah seperti ini. Ya, waktu Yohanes Pembaptis kita tahu mengirim murid-muridnya kepada Yesus untuk bertanya, kalau kamu Mesias, berikan kami Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus bilang, apa tandanya bahwa dia adalah Mesias? Dia bilang, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Nah, ini sudah merupakan nubuat dari Perjanjian Lama bahwa nantinya Mesias akan membawa kesembuhan. Yang kita tahu ada yang namanya tanda-tanda mesianik. Jadi siapa sih ya Mesias itu? Bagaimana orang Israel bisa tahu bahwa oh si A ini yang Mesias? Karena mereka sudah berabad-abad menantikan Mesias yang diurapi, raja. Kita tahu bahwa umat Israel itu kehilangan kerajaan, kehilangan rajanya di abad ke-6 sebelum Masehi. Padahal sebelumnya Nabi Nathan sudah janji memberikan nubuat ke Daud bahwa kerajaanmu akan bertahan selama-lamanya. Nah, jadi orang-orang Israel itu bertanya-tanya, kalau akan bertahan selama-lamanya, kenapa sekarang kita ada di pembuangan di Babilonia? Dan kapan raja itu akan kembali? Nah, mereka menantikan lama-lama. Jadi nabi-nabi itu memberikan berbagai tanda. Tanda ini, tandanya Mesias. Lahirnya di Bethlehem. Lalu ini, menyembuhkan orang buta. Naik keledai. Jadi banyak sekali ya nubuat tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Oke. Atau tanda kerajaan lain. Pengampunan dosa. Dosamu sudah diampuni. Pelayanan. Jadi di sini rajanya bukan raja yang totaliter, tapi raja yang melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, wujudnya apa? Kerajaan ini, ya, Yesus datang penuh kesengsaraan. Ini nubuat lain. Nubuat mengenai hamba yang menderita di kitab Nabi Yesaya. Yesus akan menderita. Dan dia menerima roh supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Oke, kita bahas dua ya, sudah bahas dua. Bagaimana Allah mewujudkan kerahimannya, belas kasihannya kepada manusia dalam diri Yesus, sungguh Allah, sungguh manusia, lewat tindakan-tindakannya mendirikan gereja supaya kita berkumpul kembali. Ya, ini kerahiman namanya, belas kasihan. Ya, dia tidak membiarkan ada anak domba yang hilang, tapi dia mengumpulkan semuanya kembali. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita bahas ini tindakan yang ketiga, yaitu panggilan atau perutusan para rasul. Ya, kita bahas bagaimana ini merupakan tindakan pendirian gereja. Oke.
Jadi saya bagi ke 3 bagian, 3 poin. Yang pertama adalah Yesus mengutus 12 rasul. Kedua, Yesus mengutus Petrus ya, secara spesial. Dan ketiga, kita juga tahu bahwa Yesus yang sudah bangkit mengutus para murid. Ya, kita bahas 3 poin ini. Oke, pertama yang 12 rasul. Ya, kita mau tahu dulu, ingat bahwa Yesus memanggil 12 rasul dengan tujuan yang sangat jelas. Ya, ini bukan, ayo kumpul ya 12 orang, nanti kita diskusi kita mau ngapain. No. Ya, Yesus berdoa, bayangkan, ya, semalaman sebelum dia memilih para rasul. Ya. Jadi pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Ya. Semalaman ia berdoa kepada Allah. Lalu kemudian ini naiklah Yesus ke atas bukit. Nah, kita mau tahu ya, untuk apa Yesus memanggil para rasul? Ya. Apa tujuannya? Kita baca di sini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Dia memanggil ya, orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ya, yang menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Nah ini. Jadi Yesus pertama-tama memanggil para rasul bukan supaya mereka melakukan A, B, C. Karena kita berpikir seperti itu ya. Oh, aku mau pelayanan di gereja, aku harus melakukan ini, itu. No, no. Bukan seperti itu. Kita lihat bagaimana Yesus memanggil para rasul. Pertama, menyertai dia. Ya, bersama dengan Yesus. Menghabiskan waktu dengan Yesus. Ini adalah misi utama para rasul. Nah, lalu setelahnya baru diutus untuk memberitakan Injil, kuasa mengusir setan, ya, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Tapi pertama-tama, menyertai Yesus. Oke. Nah, lalu apa tugas para rasul? Ya, kita lihat lagi bahwa angka 12 itu bukan angka yang kebetulan. Kenapa Yesus pilih angka 12? Karena dia mau mengumpulkan kembali ini bangsa Israel yang tercerai-berai. Memilih dari 12 suku Israel. Nah, ya, makanya dia akan menghakimi 12 suku Israel, ya, mewartakan kerajaan, ya, dan para rasul diberikan kuasa mengikat dan melepaskan. Nah, tadi para rasul ya. Sekarang kita mau lihat apa sih misi khusus yang diberikan Yesus kepada Petrus, ya, dan kenapa? Oke. Nah, selama pelayanan Yesus dia memberikan panggilan kepada Petrus. Ini ayat yang terkenal ya, kita tahu di Matius 16. Engkau adalah Petrus, ya, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, terjemahan Indonesia jemaat itu kurang bagus. Ya. Sebenarnya gereja, bahasa Yunani eklesia. Eklesia, gereja. Aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan dalam bahasa Yunani, batu karang artinya adalah Petra. Ya, Petra. Jadi, kenapa Yesus nggak panggil Petrus Petra? Karena Petra adalah kata yang punya gender feminim. Ya, jadi, Yesus panggil Petrus yang adalah laki-laki, Petrus. Jadi Petra, Petrus. Petra itu bahasa Yunani ya, versi feminin. Petrus versi maskulin. Jadi sebenarnya dua kata itu sama. Engkau adalah batu karang, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ya, itu kata-kata Yesus kepada Petrus. Oke. Makanya Petrus adalah dasar kesatuan gereja, fondasi. Nah, setelah kebangkitan, Yesus sekali lagi mengkonfirmasi perutusan Petrus, menegaskan kembali misi Petrus sebagai fondasi gereja. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, sekarang diberikan pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Dan terakhir Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi digarisbawahi, meskipun dia jatuh, tetap misinya tetap, misinya ada sama. Nah, lalu ada perutusan dari Yesus yang sudah bangkit. Kebangkitan Yesus itu sendiri ya, juga merupakan tindakan
pendirian gereja. Ya, bayangkan. Ya. Karena Yesus berjanji akan senantiasa bersama dengan para muridnya sampai akhir zaman. Ya. Nah, apa sih misi para rasul? Oke, melayani sakramen, ya, mewartakan, membaptis, ya, mengampuni dosa. Ya. Jadi itu merupakan apa yang ditegaskan oleh Yesus yang sudah bangkit. Ya, dia menggarisbawahi, mengulang kembali, katakanlah, ya, perutusan yang diberikan kepada para murid sebelum dia menderita sengsara. Oke, review sebentar. Ya. Kita sudah bahas 3. Ya. Tindakan pendirian gereja. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu ditanya, kapan sih Yesus mendirikan gereja? Jawabannya apa? Jawabannya adalah, seluruh misi Yesus adalah mendirikan gereja. Jadi, nggak ada satu saja tindakan di mana dia mendirikan gereja. Seperti kalau kita buka toko, ya, buka restoran, itu potong pita. Ya, itu. Jadi, nah itu tindakan, kapan sih resminya restoran ini waktu dipotong pitanya, ya, atau gimana. Ya. Nah, di sini nggak ada. Ya. Seluruh, ya, pelayanan hidup Yesus di dunia, tujuannya adalah mendirikan gereja, mengumpulkan kembali umat Allah yang tercerai-berai karena dosa. Ya, itu mengumpulkan kembali. Sampai sekarang Yesus melakukannya dalam gereja. Ya, mengumpulkan kita kembali, ya, yang jauh dikumpulkan kembali, ya, lewat kita. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat. Ya. Tadi kita udah bilang, yang pertama, khotbah di bukit. Kedua, pewartaan kerajaan. Ya. Ketiga, perutusan para murid, termasuk Petrus, yang punya tugas spesial. Nah, sekarang kita bahas yang keempat. Dia menjanjikan dan mengutus Roh Kudus. Kapan dia menjanjikan Roh Kudus? Kita baca. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ngomong-ngomong, kalau Yesus bilang kitab suci, berarti perjanjian lama. Dulu belum ada perjanjian baru. Ya. Kalau Yesus bilang kitab suci, berarti dia ngomong perjanjian lama. Kitab Yahudi. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ini juga kalau kita baca Injil Yohanes, kalau kita lihat kata air adalah lambang Roh Kudus. Kalau Yesus bilang dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dia sedang bicara tentang Roh Kudus. Lalu dia selain menjanjikan, ini baru janji ya, dia juga mengutus Roh Kudus. Kapan dia bilang? Setelah dia bangkit. Karena kita tahu supaya Roh Kudus diutus, Yesus harus dimuliakan dulu. Kita tahu dari Yohanes 7 ayat sebelumnya. Nah, Yohanes 20 bilang begini, terimalah Roh Kudus. Yesus sedang berbicara kepada 12 murid. Sorry, 11. Kurang 1. Yesus berbicara kepada 11 murid. Atau 10 ya, Thomas belum datang. Nah, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada. Ini sakramen tobat. Ini tindakan Yesus menetapkan pertobatan sebagai sebuah sakramen. Ya, sakramen pengakuan dosa. Nah, nanti kita lihat di kisah para rasul, baru Yesus sudah dimuliakan naik ke surga, baru ya Roh Kudus turun, tampak seperti lidah-lidah, seperti nyala api. Oke. Jadi, kenapa perutusan Roh Kudus merupakan tindakan pendirian gereja? Karena kalau dalam bahasa para teolog, para santo, ya, santo-santa, Roh Kudus adalah jiwa gereja. Ya. Gereja itu satu menyatu karena ada jiwa yang menyatukan. Seperti tubuh kita ya, tubuh manusia, kalau kita meninggal dunia, itu yang terjadi adalah perpisahan antara tubuh dan jiwa. Nah, tubuh tanpa jiwa itu tercerai-berai. Benar ya? Terurai. Ya. Kalau kita dikubur itu tubuhnya terurai, tercerai-berai. Ya. Karena nggak ada prinsip yang menyatukan. Yang menyatukan kita adalah jiwa kita. Ya. Nah, jiwa itu di mana? Nggak ada di sini, di dahi, atau di leher. Nah, jiwa itu di seluruh ya, tubuh kita. Nah, itu jiwa manusia. Prinsip kesatuan dari
manusia. Nah, dalam gereja juga ada jiwanya. Jiwanya adalah Roh Kudus, ya. Roh pemersatu. Ya, makanya salah satu deskripsi gereja adalah bait Roh Kudus. Bait Roh Kudus. Tempat di mana Roh Kudus tinggal. Karena Roh Kudus tinggal di masing-masing anggotanya. Oke. Nah, ini adalah tindakan pendirian yang keempat, ya. Janji dan perutusan Roh Kudus. Nah, sekarang ada lagi tindakan yang kelima. Kita sudah sampai yang kelima. Pertama, khotbah di bukit. Dua, pewartaan kerajaan. Tiga, tadi apa? Perutusan para murid termasuk Petrus, terutama Petrus. Keempat, janji dan perutusan Roh Kudus. Kelima, penetapan Ekaristi. Kita lihat sedikit, ya. Nah, gereja itu menggantikan bait Allah di Perjanjian Lama. Kita tahu di Perjanjian Lama, bait Allah itu entah di padang gurun maupun ketika bangsa Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, ya, tanah terjanji, gereja Allah itu punya lokasi spesifik. Kalau di padang gurun itu kan ada tabernakel, ya, tabernakel atau kemah, yang didirikan oleh Musa, ya, atas, ya, permintaan Allah dengan spesifikasi yang sangat detail. Ya. Jadi Allah di mana? Kehadiran Allah di mana? Di dalam kemah itu. Ya. Nah, setelah Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem, di kota Daud, kehadiran Allah di mana? Yaitu di ruang Maha Kudus, ya, dalam bait Allah. Jadi Allah punya seperti lokasi, ya. Padahal Allah kan nggak punya wujud fisik, ya. Allah adalah roh. Tapi Allah seperti punya lokasi spesifik. Ya, ini dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru tidak demikian. Ya. Gereja menggantikan bait Allah. Oke. Nah, makanya Yesus pernah bilang, ya, seperti apa sih doa atau ibadat? Ini di Yohanes 4. Ya. Saya sepertinya lupa masukkan kutipannya. Nah, seperti apa sih doa? Sekarang di Perjanjian Baru, ya, kamu berdoa dalam roh dan kebenaran. Ya. Dimanapun kamu bisa berdoa, ya, dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya di puncak-puncak gunung, ya, seperti bait-bait berhala kerajaan Israel, ya, yang di selatan itu, ya, di Gunung Garizim di sini, ya, ketika Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Kamu berdoa dalam roh dan kebenaran. Kurban Kristus, ya, juga menggantikan kurban Perjanjian Lama. Seperti apa sih kurban Perjanjian Lama? Ngomong-ngomong, ya. Jadi Imam Agung Perjanjian Lama itu mempersembahkan pertama-tama bukan dirinya sendiri, tapi dia ambil binatang ini, binatang itu, ya. Domba ini disembelih, ya. Disembelih, dalam bait Allah. Lalu perjanjiannya harus diulang terus-menerus. Setiap tahun diulang terus-menerus. Nah, kurban Kristus beda. Bertolak belakang. Nah, pertama, kurban Kristus itu sama dengan yang memberikan korbannya. Yesus nggak cari korban lain. Oh, ini aku ambil ini, aku persembahkan. No, dia persembahkan dirinya sendiri. Lalu, kurban Kristus juga tidak diulang. Sekali untuk selama-lamanya. Kita baca di surat Ibrani. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi, kurban yang sempurna ini menggantikan kurban Perjanjian Lama. Ya, ini saya skip. Nah, sekarang Ekaristi. Apa itu Ekaristi? Ekaristi itu menghadirkan kembali kurban Kristus. Menghadirkan kembali. Bukan mengulang. Tidak berbeda dari kurban Kristus. Jadi kurban yang satu dan yang sama itu dihadirkan kembali. Nah, tapi dengan cara yang berbeda. Kurbannya sama. Caranya beda. Dulu berdarah-darah, sekarang tidak berdarah-darah. Dulu Kristus sendiri yang mempersembahkan, sekarang lewat pelayanan imam. Dua hal ini. Nah, sekarang kita mau rangkum sedikit. Nah, rangkum sedikit apa yang sudah kita bahas. Jadi, gereja itu apa sih? Nah, saya kan berusaha menjelaskan gereja sebagai wujud belas kasih Allah. Dan kita udah bahas tadi tindakan-tindakan pendiriannya. Nah, dari seluruh pembahasan kita, menjadi jelas bahwa gereja adalah
institusi, dan misteri. Apa itu institusi? Maksudnya gereja itu sesuatu yang kelihatan. Kelihatan. Seperti institusi duniawi lainnya, punya struktur, punya hierarki. Tapi pada saat yang sama, beda dari institusi duniawi lainnya, gereja merupakan misteri. Gereja tidak kelihatan. Saya bahas dulu poin-poinnya ya, nanti saya jelaskan lebih dalam sedikit. Jadi, gereja merupakan misteri rahmat. Misteri rahmat dalam bentuk institusional. Kalau kita bilangnya gereja itu hanya misteri, gereja itu komunitas yang tidak kelihatan, nggak perlu ada struktur, nggak perlu ada bahkan bangunan gereja, kita kumpul aja yuk di rumah siapa gitu ya. Ini seperti yang dilakukan teman-teman kita yang Protestan. Itu bukan yang dikehendaki Yesus. Yesus tidak mendirikan gereja hanya sebagai komunitas yang tidak kelihatan. Tapi komunitas yang didirikan Yesus itu punya struktur. Ada hierarkinya, ada pemimpinnya. Makanya Petrus dipilih sebagai kepala para rasul. Nah, sebagai institusi gereja itu kelihatan. Gereja memiliki sarana untuk menjalankan misinya. Semua sarana gereja punya. Misinya adalah keselamatan umat manusia. Sarananya adalah sakramen-sakramen dan segala bentuk pelayanan gereja. Dan gereja juga sebagai institusi punya kebebasan politik. Jadi nggak ada negara manapun yang bisa memberitahukan kepada gereja, kepada paus, kamu lakukan ini atau itu. Enggak. Gereja punya kedaulatan sebagai negara. Tapi ini balance ya. Gereja merupakan misteri. Maksudnya adalah senantiasa hidup dari rahmat surgawi. Dan gereja merupakan tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Nah, kalau gereja merupakan tubuh Kristus, logikanya gereja hanya bisa ada satu, tidak banyak. Karena kita semuanya di sini punya satu kepala dan satu tubuh. Ada yang punya satu kepala, dua tubuh. Setahu saya nggak ada ya. Jadi, gereja merupakan tubuh Kristus. Tiada kepala tanpa badan. Nah, ini poin terakhir yang mau saya bahas juga. Sebagai penutup. Beberapa orang, banyak, bertanya, bisa nggak sih saya ikut Yesus tanpa ikut gereja? Bisa nggak saya ikut Yesus tanpa menjadi anggota gereja manapun? Saya mau doa aja ke Yesus. Jawabannya adalah jelas tidak bisa. Kenapa? Karena tiada kepala tanpa badan. Kalau mau ikut Yesus, harus menjadi bagian dari tubuhnya. Dan tubuhnya ini adalah gereja. Perhimpunan umat beriman. Nah, sekali lagi makanya kita nggak bisa lihat gereja hanya sebagai institusi. Kebanyakan orang yang bilang seperti tadi, bahwa dia mau ikut Yesus tapi nggak gereja. Dia hanya melihat gereja seringkali sebagai sebuah institusi duniawi. Nggak beda dari klub. Jadi, atau grup arisan, atau klub sepak bola, klub sepedaan. Jadi, dia lihat ngapain saya daftar ke sebuah institusi. Karena dia bayangkan gereja sebagai sebuah klub organisasi duniawi. Yang, by the way, adalah iya betul, tapi tidak hanya. Gereja juga merupakan misteri rahmat. Nah, sama tiada badan tanpa kepala. Tiada kepala tanpa badan, tiada badan tanpa kepala. Dua-duanya. Ya, semoga apa yang kita renungkan bahas hari ini bisa menambahkan pengetahuan, cinta kita kepada gereja, dan semakin menyadarkan kita bahwa, ini loh, bentuk belas kasih Allah yang sangat besar. Dia mau mengumpulkan kita kembali menjadi satu perhimpunan, satu komunitas yang kita kenal sebagai gereja. Kadang kita juga punya konsep gereja yang agak institusional, seperti ini ada bangunan, lalu ada kelompok orang datang, lalu melakukan A, B, C. Ingat, Yesus memanggil para murid bukan supaya mereka melakukan A, B, C pertama-tama, tapi supaya mereka menyertai Dia, menyertai Dia. Tuhan memberkati.
Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya. Kami mohon Romo untuk menutup dan memberi berkat, Romo. Boleh? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas perjumpaan kami pada sore hari ini. Berkatilah kami semua agar kami bisa terus menambahkan persekutuan gereja ini dengan anggota-anggota yang baru. Kami bisa bekerja sama dengan rahmat-Mu dan menjadi saksi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih semuanya, sehat-sehat. Sama-sama, Romo.